Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian akhlak ulama salaf dari kitab Khulasatu Akhlaqis Salafis Salih, karangan dari Sayyidil Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus, yang merupakan ringkasan dari kitab Tanbihul Muqtarrin karangan Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu wa 'anil jami'. Dan kali ini kita telah sampai pada akhlak yang ke-11. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi shalihin fid dharain. Allahumma amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratu khawfihim min Allah ta'ala fi hali bidayatihim wa hali nihayatihim. Dan satu di antara akhlak salafun as-salih radhiyallahu ta'ala anhum ialah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat sangat pada permulaan dan penghujung ibadah yang mereka lakukan. Jadi sebelum mereka melakukan ibadah, ketika sedang melakukan persiapan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah membakar jiwa mereka. Ya. Demikian juga ketika mereka melakukan ibadah, sampailah ibadah itu selesai dilakukan. Tetapi ada perbedaan antara rasa takut yang terjadi di awal ibadah dan rasa takut yang terjadi ketika ibadah itu telah dilaksanakan dengan baik. Ya, rasa takut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi hali bidayatihim, yang kedua adalah al-khauf fi hali nihayatihim. Yang pertama adalah rasa takut di awal ketika ingin melaksanakan ibadah, dan yang kedua adalah rasa takut yang membakar jiwa mereka setelah ibadah itu selesai diselenggarakan. Adapun rasa takut yang membakar jiwa mereka di awal ketika melakukan persiapan untuk ibadah adalah rasa takut ya, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut dari tidak sempurnanya ibadah yang mereka lakukan. Jadi ada rasa takut kepada Allah. Ya Allah, ya, takutlah, ya, khawatir kalau ibadah ini tidak sempurna. Ya, seperti yang pernah terjadi pada Sayyidil Imam Al-Ja'fari As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anil jami'. Suatu hari ketika beliau sedang berwudu, tiba-tiba saja wajah beliau berubah menjadi pucat pasih kekuning-kuningan. Murid-murid beliau yang ada pada saat itu bertanya, "Wahai Imam, apa yang terjadi pada Tuan?" Ya, kami melihat ketika Tuan sedang berwudu, ya, wajah Tuan pucat pasih kekuning-kuningan. Ya, kata Sayyidil Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala an, tahukah kalian, ya, setelah berwudu ini saya akan berhadapan dengan siapa? Saya akan berjumpa dengan siapa? Ini merupakan gambaran betapa sempurnanya rasa takut atau khauf beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai rasa khauf itu tergambar sebelum beliau melaksanakan sholat. Dan inilah yang dimaksud dengan al-khauf fil bidayah. Rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut dari dosa kalau ibadah yang dilakukan itu tidak sempurna. Allahu Akbar. Ya, kalau kita kan sebelum sholat biasanya masih sempat chatting-chattingan, masih sempat bersenda gurau dengan kawan-kawan kita. Bahkan terkadang masih sempat telepon-teleponan. Ya kan? Itu sebagai tanda bahwa hati kita ini kosong dari rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakutan itu, rasa takut itu mencegah mereka dari mengikuti hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga baginya. Ya, baik surga kenikmatan zahir, makanan, minuman, demikian juga fasilitas yang lain di surga nanti, di akhirat nanti, maupun surga yang berkenaan atau berkaitan dengan kedamaian dan ketentraman jiwa di dunia ini. Orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan senantiasa tentram, senantiasa bahagia. Adapun hati yang lalai dari Allah, yang tidak ada rasa takut kepada Allah, maka hatinya akan senantiasa terombang-ambing, resah, risau, dan sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 surga. Maka dari ayat ini dapat kita pastikan bahwa khauf itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-khauf fil bidayah, dan yang kedua adalah al-khauf fin nihayah. Sehingga balasannya adalah 2 surga. Wa man khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Dan masing-masing dari 2 surga ini merupakan balasan kepada masing-masing rasa takut, baik yang berada pada permulaan atau sebelum seseorang melakukan ibadah, demikian juga rasa takut yang ada dalam jiwa mereka setelah melakukan ibadah tersebut. Kita kembali pada pembagian khauf. Yang pertama adalah al-khauf fil bidayah minadz-dzunubi wal 'adzab. Rasa takut di awal sebelum melakukan ibadah, seperti yang terjadi pada Sayyidil Imam Al-Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu wa 'anil jami'. Dan yang kedua adalah rasa takut yang timbul dalam jiwa seorang hamba atau para salafun as-saleh setelah selesai melaksanakan ibadah tersebut, yang diistilahkan dengan istilah khauful ijlal wat ta'zim. Rasa takut karena menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan natijah dan hasil dari ibadah yang mereka lakukan. Apabila ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba sesuai dengan aturan syariat, dilakukan dengan keikhlasan jiwa, keikhlasan hati, dan dimulai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat dipastikan bahwa setelah ibadah itu dilakukan, ibadah itu akan melahirkan rasa takut jenis yang kedua, khauful ijlal wa ta'zim. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala saat melakukan ibadah. Para sahabat sekalian, itulah satu di antara akhlak kemuliaan yang dimiliki oleh salafun saleh radhiyallahu taala anhum yang zaman sekarang sangat sukar kita temui, sangat sulit kita temui. Bahkan kalau sekarang kita tahulah diri kita masing-masing, sedang sholat pun terkadang masih banyak terganggu oleh handphone kita, oleh apapun yang terjadi di sekitaran kita. Pantas saja setelah sholat dan sebelum sholat tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di awal sholat yang kita lakukan tidak dimulai dengan rasa takut. Dan setelah ibadah itu dilaksanakan tidak ada tanda-tanda rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Adapun salafun as-saleh, ulama salaf, Allahu Akbar, setelah melakukan sholat luar biasa, rasa takut mereka kepada Allah semakin meningkat. Ibadah mereka semakin mencegah mereka dari perbuatan keji dan munkar, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar.
Kapan sholat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Yang pertama, pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Yang kedua, disertai dengan keikhlasan hati, ya, dan kekhusyuan di dalam pelaksanaannya. Dan seterusnya, diawali dengan rasa takut dan diakhiri dengan rasa takut jenis kedua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, tidak adanya rasa takut dalam hati ketika melaksanakan ibadah, diantaranya adalah sholat dan lain sebagainya, adalah karena hati ini masih lagi diselubungi oleh kabut-kabut gelap, kabut-kabut hitam. Dan ada 3 tanda bahwa hati kita ini masih, ya, menjadi sarang kelamnya sifat-sifat buruk yang menyebabkan kita tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidi Abu Turab An-Nakhshabi, ya, ada seorang ulama yang bernama Abu Turab An-Nakhshabi radhiyallahu ta'ala an, min alamati sawadil qalbi salas, ya, di antara tanda seseorang, di antara tanda bahwa hati itu sedang rusak, hitam, ya, ternoda seperti itu, ada 3. Yang pertama adalah alla yajida lidzunubi mafza'an. Dia tidak merasa takut ketika melakukan dosa. Setelah melakukan dosa itu biasa-biasa saja. Bahkan terkadang ada di antara manusia, dia merasa bangga setelah melakukan dosa. Dia merasa bangga. Kemudian dia cerita kepada kawan-kawannya, tadi udah minum khamar misalnya, telah berjudi dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Inilah al-mujahir, ya, fil maksiyah. Orang yang bangga dengan maksiat itu adalah orang yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dunia ini. Yang kedua adalah wala lit-ta'ati mauqi'an, dan tidak menemukan, ya, kesan atau dampak positif dalam melakukan ketaatan. Tidak ada perbedaan antara sebelum dan setelah melakukan ketaatan. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Imannya tidak semakin bertambah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak semakin bertambah. Ini sebagai tanda bahwa hati seseorang itu sedang rusak, ya, sedang bermasalah, sedang sakit, dan perlu segera diobati. Yang ketiga kata beliau, wala lil mau'izati manja'an, dan dia tidak bisa mengambil manfaat atau faedah dari mau'izah, nasihat orang lain, ya. Siapapun yang menasihatinya, ya, tidak mampu mengubah jiwanya, tidak mampu mengubah hatinya, tidak mampu mengubah sikapnya. Kalau istilah kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Memang ada tipikal manusia seperti ini. Tiap hari dinasehati, siang dan malam diberikan wejangan, tapi ya terkadang malah semakin menjadi-jadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kita sebagai pemberi nasihat, sebagai sahabat yang memberikan wejangan, kita jangan bosan. Karena itu adalah peluang kita untuk mendapatkan kebaikan, ya, melalui kawan kita. Teruskan berikan nasihat dengan keikhlasan hati, tanpa perlu kita menunggu natijah, karena itu adalah urusan Allah. Berikan saya nasihat. 1 kali nggak berubah, tambah lagi. 2 kali nggak berubah, tambah lagi terus, ya. Jangan bosan dan jangan berkeluh kesah. Tugas kita hanya memberikan nasihat. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menerima nasihat kita, ya. Lasta alaihim bimusaitir, ya kan? Jangankan kita, baginda Rasulullah SAW saja diperintahkan untuk memberikan nasihat, dan, ya, orang yang dinasehati terima atau tidak terima itu bukan urusan baginda Rasulullah. Kita tidak bisa memaksa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, itulah
salah satu akhlak luhur dan mulia yang dimiliki oleh salafun saleh. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dalam segala hal. Baik sebelum melaksanakan ibadah, demikian juga setelah melaksanakan ibadah. Intinya ya dalam segala hal lah, dalam segala keadaan. Mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, kita bandingkan dengan diri kita sekarang. Ya, kitalah yang tahu tentang diri kita. Tapi insya Allah kita masih mempunyai kesempatan atau peluang untuk melakukan perubahan dan pembenahan pada diri kita. Jangan sia-siakan, teruskan berusaha dan berjuang untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada diri kita. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput kita, dan di saat apa kita berada dalam keadaan apa, demikian juga kita sedang di mana. Kita gunakan kesempatan yang masih ada untuk melakukan perbaikan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong dan membantu kita. Cukup sekian kajian kita tentang akhlak yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita dan memaafkan kita, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.